sudah mau tayang. Yang Now You See Me, Now You Don't. Pusing ya bahasanya. Now You See Me, Now You Don't. Ini film adalah tentang trik The Four Horsemen. Kita bahas dulu Now You See Me One. Now You See Me One itu pertama kali ditemukannya keempat horsemen. Yang satu ada Jack Wilder. Yang pertama adalah Daniel Atlas, terus Jack Wilder, terus Merritt, and then the Henley ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama si Daniel Atlas itu dia tentang apa ya? Dia sulap. Jack Wilder dia itu pencuri. Merritt itu mentalist. And then si cewek itu Isa Fisher, si Henley itu ya jago juga lah sulap lah. Jadi cerita ini dimulai adalah dengan diketemukannya, terpilihnya 4 horsemen ini. Mereka datang ke suatu tempat. Ternyata mereka adalah the chosen one, bahwa mereka adalah yang terpilih untuk menjadi the 4 horsemen. Terus begitu mereka masuk di suatu ruangan, pas mereka ketemu, mereka dapat kartu tarot masing-masing. Ada yang death, ada high priest, ada pokoknya ada apa lagi, ada macam-macam lah, pokoknya ada 4 gitu. Pas mereka tunjukin kartunya, sampailah mereka di suatu tempat, mereka dibuka lah sama si Jack Wilder yang ahli pencopet itu. Terus ternyata ada rancangan besar, the blueprint apa yang akan mereka lakukan. Jadi the Now You See Me One adalah tentang perampokan. 3 perampokan, intinya 3 perampokan. Perampokan pertama adalah mereka merampok bank di Prancis. Terus ada tokoh FBI namanya Dylan Rhodes. Ini si Mark Ruffalo yang biasa menjadi Hulk. Jadi si Dylan Rhodes. Jadi ada 3 perampokan. FBI ini ngejar-ngejar, tapi FBI ini jadi kayak dam banget. Terus akhirnya bantulah Interpol dari Prancis, cewek cantik Prancis. Jadi yang pertama dirampok adalah bank Prancis secara acak, secara random, panggil penonton. Terus tiba-tiba penonton tersebut ya pokoknya terhipnotis, dia jatuh ke suatu bunker bank. Dan ternyata tiba-tiba uangnya hilang. Dan tiba-tiba uangnya turun semuanya, ada di pertunjukan the 4 horsemen. Dan ternyata dikiranya uang asli adalah, ternyata bukan, itu bukan uang asli, tapi itu adalah uang gambar wajah mereka. Jadi apakah bank tersebut dirampok? Iya, karena ternyata banknya kosong. Jadi uangnya gone. Dan ternyata di situ ada kartu nama the 4 horsemen tersebut. Tereng. Jadi apakah mereka merampoknya? Oke, lanjut yang perampokan kedua. Perampokan kedua adalah mereka ternyata menjebak si investornya mereka, namanya Arthur Tracer. Jadi orang-orang datang, berapa? Bangun. Siapa nama kamu? Nama kamu James Janet, si ini. Tiba-tiba, berapa rekening kamu? 5, 6, 7. Rekening kamu berapa? 7 sekian. Enggak, rekening kamu semua salah. Terus si Arthur Tracer diundang ke depan. Ternyata uangnya ada 144.951.567. Kalau tidak salah, ingat saya. Tiba-tiba, ya uang kamu adalah segini. Itu tuh juta dolar. It means zaman di 2013 itu berarti sekitar 1,4 T, karena dolar masih 10.000 something on that time ya. Terus udah uang yang tadi itu jadi 70.000 sekian. Terus uangnya yang gede itu hilang, berkurang, angkanya berkurang sampai ternyata seluruh audiensnya itu mendapat uang. Terus dia bilang, iya, kalian itu bukan secara acak dipilih, tapi kalian semua adalah korban dari perampokan, dari krisis keuangan oleh insurance Tracer, yaitu adalah insurannya si Arthur, investornya mereka. Terus kata Arthur gini, ini bercanda kan, ini mainan kan, ini plot twist kan, ini pokoknya dia nggak percaya uangnya yang ternyata enggak loh, uang lu dogon, makanya lu jangan nipu orang, nggak baik, karma datang tiba-tiba uang lo gone, emang enak. Tapi emang uangnya cuma segitu, pasti asetnya juga banyak ya. Ya begitulah. Jadi mereka seperti Robin Hood ceritanya, the 4 horsemen. And then perampokan yang ketiga yang terjadi adalah bukan perampokan, mereka menjebak si Thaddeus, siapa tuh yang jadi Morgan Freeman lah tokohnya. Jadi si Morgan Freeman ini, si Thaddeus siapa? Thaddeus Bradley, si Mr. Bradley. Ternyata Mr. Bradley itu kan ceritanya pembongkar trik. Jadi dia bisa kerjanya itu mematahkan trik-trik si para pesulap itu. Jadi akhirnya ternyata pas si ini memecahkan sulap yang terakhir, yang ketiga The Horseman ini. Jadi itu pasti tahun baru.
dikiranya dia berhasil memecahkan. Terus katanya ada mobil kontainer itu bawa duit, ternyata pas dibuka itu mereka stopnya di mobil kontainer itu ada di dalam di tempat namanya Shrike, Lionel Shrike. Jadi katanya, oh aku tahu. Terus si Morgan Freeman, si Mr. Bradley bilang gini, kamu nggak tahu ini tempat adalah tempatnya Lionel Shrike waktu dibongkar oleh saya. Jadi dia mulai bertanya-tanya, oh ini ternyata yang dituju saya. Ya udah kita buka, pasti buka, tek 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 tek. Dan keluar adalah balon. Such a joke for you. Jadi itu balon yang keluar. Terus akhirnya ketahuan si Mr. Dylan ini, si Bradley ini ketangkep lah di suatu penjara khusus akan kejahatannya dia. Terus datanglah ternyata siapa, the fifth horseman yang ditanya ternyata adalah Dylan Rhodes, the FBI one. Terus dia bilang, kamu ingat nggak dulu kamu membongkar pesulap terkenal Lionel Shrike, that is my father, yang kamu korbankan dan bapaknya itu. Jadi umur 12 tahun si Dylan Rhodes ini, si Mark Ruffalo ini kehilangan ayahnya. Saat itu adalah ayahnya dimasukkan di kotak besi, masukin ke dalam lautan, ke dalam sungai nggak ngerti lah, pokoknya ke dalam air gitu. Terus ternyata bapaknya nggak muncul kembali dan hilang, bapaknya meninggal ya. Ceritanya seperti itu ya, karena ini kan film-film banyak plot twist ya. Nah jadi dia membalas dendam bapaknya, dia merasa bapaknya dijebak lah. Jadi katanya ada yang salah dengan kotak besi tersebut tidak bisa dibuka. Pokoknya udahlah begitulah. Si Morgan Freeman-nya as always so cool aja, dia tetap tidak merasa bersalah. And then akhirnya the four horsemen ketemu siapa sih yang mengundang mereka, dan mereka langsung boom. Ternyata FBI yang mereka goblok-goblokin itu adalah yang menyatukan mereka, the four horsemen, untuk melakukan pertunjukan luar biasa ini. Dan di sini Jack Wilder dinyatakan adalah meninggal. Pokoknya mereka kejar-kejaran, tapi ternyata Jack Wildernya tidak meninggal. Jadi nanti akan ada lanjut kita yang Now You See Me 2 2016, beda 3 tahun, 2013, 2016, and then the last one, the newest one, not the last one maybe, Now You See Me, No You Don't, itu di tahun 2025. Dan yang di kedua kan Isla Fisher tidak ada. Yang di ketiga ini dia muncul kembali. That's my favorite, the Confession of the Shopaholic. Jadi nonton No You See Me 1 ceritanya seperti itu, No You See Me 2 nanti kita di episode selanjutnya. Dan baru sekalian jadi ingat saat kalian menonton, oh iya kemarin ceritanya begini, daripada kalian capek nonton lagi, dengerin gue aja yang ngomong ya, walaupun gak jelas.